berbicara sejarah MTQ di tanah air tercinta. Ini sudah secara resmi 54 tahun. Jadi dimulai MTQ pertama itu tahun 1968. Maka antar RRI seluruh Indonesia yang dipelopori dulu ya orang yang cukup berjasa itu adalah Pak Ahmad Sani namanya. Ahmad Sani dulu terakhir dia menjadi direktur ya RRI Programa Nasional. Nah, beliaulah mengusulkan akhirnya kenapa tidak kita buat saja secara resmi MTQ ini nasional di bawah ya istilahnya naungan ya Kementerian Agama atau yang lainnya. Alhamdulillah biasanya MTQ dilakukan pada bulan Ramadan ya menyambut nuzulul Quran. Nah, MTQ pertama juga itu bulan Ramadan juga ya tahun 1968 itu ya 68 berarti tahun berapa kalau hijriahnya itu 14 berapa 14 sekarang 68 ya iya sekarang 1443 ya 68 itu berarti sekitar 1488 mungkin ya 88 1385 kemungkinan ya 1385 ya sekitar itulah iya. MTQ pertama kali diadakan itu hanya dalam satu cabang saja, yaitu cabang tilawatil Quran, dan untuk golongan dewasa. Belum ada golongan anak-anak, remaja, belum diadakan. Dan pesertanya diambil dari setiap provinsi itu dua orang qori, 2 orang qori'ah. Diadakan acara itu biasanya habis sholat tarawih sampai dengan menjelang sahur. Saya waktu itu masih kecil ya, umur saya masih 14 tahun. Saya aktif mengikuti itu. Nah, kebetulan saya dulu tinggalnya di Palembang, dan utusan Palembang itu waktu itu ya saya masih ingat ya dulu yang laki-lakinya itu Kiai Dahlan Kandis, dan yang keduanya itu Ustadz Muslim Ansori. Kedua-duanya sudah almarhum. Pak Dahlan Kandis terakhir ini Hafizul Quran dia, dan qori menjadi Dewan Hakim Nasional bersama-sama kita. Qori'ahnya waktu itu diutus adalah Hajjah Marwiyah Rifai. Marwiyah Rifai sudah almarhumah juga ya, meninggalnya tanggal berapa seingat saya 10 Januari 2010 2009 di Palembang. Yang menjadi juara itu adalah qori'ahnya Marwiyah Rifai dari Sumatera Selatan, dan untuk laki-lakinya yang menjadi juara adalah Ustadz Ahmad Syahid Jawa Barat dari Cicalengka itu. Nah, kemudian berkembanglah setelah diskusi panjang, MTQ ini khusus pria saja atau wanita saja? Karena menampilkan wanita di muka umum masih diperdebatkan waktu itu. Kenapa? Karena secara fikih suaranya wanita itu adalah aurat, jadi tidak boleh diperdengarkan. Kenapa? Nanti dengan suara itu memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah fikih. Maka wanita tidak boleh azan. Ya, wanita tidak dibolehkan azan. Wanita juga tidak boleh jadi imam sholat kalau ada di belakangnya laki-laki. Karena suara wanita khas. Ya, suara wanita itu khas. Dia punya trailing ya, yang oleh orang Arab disebut dengan zakharif sautiyah.
Jadi ada gerinit-gerinit. Nah, itu yang menggetarkan hati seseorang. Maka wanita tidak boleh azan dan tidak boleh dia tampil di muka umum. Karena suaranya tadi, suara wanita itu indah dibandingkan dari suara dari laki-laki. Ya. Nah, setelah perdebatan panjang dari aspek suara itu, akhirnya disimpulkan oleh ulama, tujuan utama dari MTQ itu apa? Tidak lain adalah syiar. Iya kan? Syiar agama, dakwah. Nah, maka para kiai akhirnya yang tadi kurang dapat menerima, akhirnya menerima. Nah, dijadikan juga alasan di Malaysia sudah ada musabaqah itu. Mereka lebih dulu dari kita, tahun 53. Sudah ada musabaqah tilawatul Quran antara bangsa, namanya antara bangsa. Yang pesertanya adalah Qori dan Korea dari negara-negara yang sukses, kemudian buat lanjutan dan rumah. Mohon maaf, ini sepertinya sinyal Prof ada sedikit gangguan ya. Kita coba invite ulang beliau. Baik. Iya, Pak Yai. Mohon maaf masih termute Pak Yai. Iya baik. Iya. Tadi sepertinya ada gangguan sinyal ya Pak Yai. Iya ya. Oh iya. Iya. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Bisa Pak. Tadi ya. kan terdengar sampai 1969 Pak. Iya, 1969 itu yang menjadi tuan rumah adalah Jawa Barat. Dilaksanakan di Kota Bandung. Di Kota Bandung terpilihlah para qori dan qoriah terbaik. Qorinya waktu itu cukup menjadi sejarah, ya, cukup menjadi sejarah. Itu pertama kali diadakan final. Kenapa? Karena ada dua qori itu sama nilainya. Untuk ditentukan siapa yang terbaik itu menjadi perdebatan antara Abdul Hakim Muslim dan Usman, ya. Usman siapa dari Jawa Barat. Akhirnya diulangi, terpilihlah Abdul Hakim Muslim. Abdul Hakim Muslim itu mewakili Jawa Tengah, adik daripada Abdul Aziz Muslim. Nah, qoriahnya terbaik waktu itu adalah Nursiah Ismail dari Kalimantan Barat. Nursiah Ismail ini termasuk qoriah yang bernasib baik, ya, berapa kali jadi juara nasional. Kemudian ditentukanlah tempat berikutnya tahun 70 itu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan muncullah qorinya kebetulan dari Jawa Tengah juga. Salafuddin, ya, seingat saya adalah Hajjah Al-Fisah Arsyad. Al-Fisah Arsyad ini masih ada. Sering menjadi Dewan Hakim bersama kita secara nasional dari Kalimantan. 71 diadakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Terpilihlah qorinya Haji Hasan Basri almarhum, ya, yang meninggal 2014 yang lalu. Kemudian qoriahnya itu adalah Hajjah Wahdah Muhsin namanya. Wahdah Muhsin ini Kalimantan Barat juga. Tahun 72 Jakarta menjadi tuan rumah. Jakarta menjadi tuan rumah. Nah,
Di sini sudah mulai ya, mulai di Medan itu sudah mulai ya, ada tingkatan, ada anak-anak ya, ada remaja dulu itu. Nah, diadakanlah di Jakarta, qori'nya terpilih Haji Harun Aroni, Sumatera Selatan. Qori'ahnya waktu itu siapa ya? Haji Darmawati Tahir apa? Kemudian ada anak-anak dan remaja. Nah, anak-anaknya itulah Abdul Wadud, ya, yang sekarang sedang sakit. Kita doakan semoga sehat. Remajanya adalah Nafis Qurtubi, yang sekarang sudah doktor, kemudian sekolah dia ke Mesir. Kemana? Ke Kuwait. Abdul Wadud ke Mesir. 73 itu MTQ-nya diadakan di Nusa Tenggara Barat, Mataram. Muncullah qori'nya adalah Haji Rahmatna, muncullah Nur Ismail lagi dari Kalimantan Barat. Mulailah tahun 74 itu di Jawa Timur, Surabaya. Ya, Surabaya, qori'nya muncullah Salahuddin. Tapi waktu itu masih belum diatur lagu-lagu yang boleh ditampilkan waktu membaca itu. Jadi sebenarnya belum diatur ya? Bebas. Jadi belum ada buku pedomannya bagaimana gitu, pokoknya tampillah semaunya sajalah. Lagu apa, suaranya tampilkan, begitulah cara musabaqah pada waktu itu. Maka ada yang ketika di semifinal, seperti saudara Rahmat Lubis misalnya, suara tinggi, dia bismillahnya sudah tinggi seperti anak-anak sekarang membaca. Tapi kalau sekarang musabaqah tidak bisa begitu. Ada aturan. Nah, tahun 75 mulailah ya, 75 itu di Palembang. Di Palembang. Saya waktu itu menjadi peserta remaja. Walaupun saya sudah sarjana muda waktu itu. Ya, ikut saya dan muncullah yang disebut dengan istilah musabaqah Swindu. Sudah ke-8. Iya, istilahnya pejabat Kementerian Agama dan yang terkait membolehkan musabaqah Swindu itu yang pernah menjadi juara boleh ikut lagi. Boleh ikut lagi. Tapi aturan suara lagu sudah mulai diatur. Tidak boleh lagi semifinal itu langsung suara tinggi gitu, tidak boleh. Ya, lagunya diatur. Ya, diatur mulai lagu Baiyati Sobahijaz Nahawan Rasika Jiakan. Tapi aturan itu masih belum sempurna. Nah, di antara juara juga tidak ikut ya, karena sehingga muncullah juaranya waktu itu saudara Nasrullah Jamaluddin. Nasrullah Jamaluddin untuk golongan dewasanya itu Mustad Khalil Droni yang pernah juara tahun 72 juga jadi juara lagi, ketiga dia waktu itu. Iya. Untuk qori'ahnya itu yang berjaya waktu itu adalah Nursia Ismail kembali, yang dari Kalimantan Barat. Sekarang masih hidup ya, sudah sepuh. Juara keduanya itu dari Sumatera Utara, Nur Ainun, almarhumah juga, baru meninggal. Kemudian yang ketiganya dari Sumatera Selatan, namanya Hajjah Naijah Azhari. Masih hidup, cuman sudah tidak bisa lagi. Nah, 76 mulai dipersiapkan ya aturan-aturan yang lebih komprehensif lagi. Nah, di 76 itu diadakan di Samarinda.
Samarinda, ya sudah ada tingkat anak-anak remaja sudah ada, ya sudah ada. Nah saya 76 itu sudah keluar. Saya 75 selesai MTQ di Palembang, akhir tahun saya berangkat untuk melanjutkan sekolah saya di Madinah Al-Munawwarah, ya di Arab Saudi. Jadi yang 76 itu muncullah juaranya Samarinda itu. Waktu itu Ali Husni, ya Ali Husni, ya, sekarang masih hidup. Yang Qori'ahnya waktu itu siapa? Pak Kustaniyah, ya, almarhumah juga. Saya kurang mengikuti itu. Nah 77 dilaksanakan di Pontianak. 77 ini mulai dibuat aturan, ya itulah yang disebut dengan SK bersama menteri-menteri. Menteri Agama, Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Berdirilah lembaga pengembangan tilawatil Quran itu. Begitu, lembaga pengembangan tilawatil Quran. Istilahnya itu pusatnya di Kementerian Agama. Kepengurusan LPTQ itu melibatkan orang Kementerian Dalam Negeri, melibatkan orang Kementerian Dalam Pendidikan Nasional. Ya, kemudian tahun 78 ya terus berjalan lagi, 79 terus 80. Nah, 80 ini sudah mulai ya ada MTQ internasional. MTQ internasional pertama kali selain di Malaysia itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Kebetulan saya masih sekolah di sana di Mekah, tempat musabaqah itu. Mereka sudah pertama kali mengadakan dan langsung 5 cabang yang dimusabaqahkan. Iya, 1 juz tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, 30 juz tafsir bahasa Arab. Waktu itu Dewan Hakimnya langsung dipimpin oleh guru saya, ya Profesor Dr. Abuya, ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Hotel Intercontinental, ya internasional di Mekah itu. Nah, kita waktu itu kan karena cabang-cabangnya belum ada, maka kita siapkan terlebih dahulu peserta kita. Ya, 30 juz kita belum punya cabangnya. Maka diambillah dari PT IKI, dari mana gitu. Ya, dari pondok-pondok pesantren, kemudian diadakan namanya seleksi terbatas di Masjid Istiqlal. Yang bahasa Arab juga, tafsir bahasa Arab juga kita